Halo, selamat siang adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Ya adik-adik, walaupun adik-adik dan semua beribadah di rumah, tapi di situ Tuhan selalu bersama-sama dengan adik-adik. Dan sekarang ini Makos mau bercerita untuk adik-adik semua. Tetapi sebelum Makos masuk dalam cerita, ketong semua akan baca Alkitab. Baca Alkitab pada saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus. Injil Markus 16 pada ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-8. Sebelum ketong baca Alkitab, mari ketong satu di dalam doa. Mari ketong berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak yang setia, di siang hari yang indah ini, di hari pemberian Tuhan bagi kami untuk beribadah kepadamu, kami datang dengan seluruh kerendahan hati kami. Kami mohon daripadamu ya Allah ya Tuhan kami, biarlah Tuhan Yesus mau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah yang kami laksanakan pada saat ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya mau jadi demi nama Bapa, Anakmu laki-laki Yesus Kristus, dan di bawah tuntunan Roh Kudus. Dengan rohmu yang sama juga kami akan membaca mendengarkan tentang sabda kebenaran. Biarlah Tuhan Yesus mau memberkati kami dengan firman yang kami baca di saat ini. Kiranya itu dapat benar-benar memakan tempat di dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Ya adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Markus 16 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah Yesus lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Setelah orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang Makos mau bercerita for adik-adik dong semua. Dan Makos mencerita hari ini dengan judul Kebangkitan Yesus atau Yesus Bangkit. Jadi adik-adik, Yesus mati di atas tiang kayu salib. Kemudian Tuhan Yesus dikuburkan. Tuhan Yesus dikuburkan di mana adik-adik? Tuhan Yesus dikuburkan di pekuburan Yusuf Arimatea. Kemudian pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Aku mau tanya dulu for adik-adik dong semua. Mungkin adik-adik dong pernah dengar kalau ada orang yang sudah mati, kemudian sudah ditanam ke dalam tanah. Selama 3 hari dia mati di dalam tanah, apakah dia bisa bangkit? Masih adik-adik dong jawab, seng bisa toh. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik, Tuhan Yesus bangkit itu pada pagi-pagi hari sekali. Orang masih tidur, sehingga ada orang yang tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Lalu kalau Tuhan Yesus bangkit itu, Tuhan Yesus bangkit itu cuma apa yang ada di atas tempat di mana Tuhan Yesus dibaringkan. Cuma sehelai kain putih, yaitu kain kafan. Kain kafan ini adalah kain yang membungkus Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus akan dikuburkan. Adik-adik yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus bangkit sehingga ada orang yang tahu karena Tuhan Yesus bangkit itu pada pagi hari sekali. Lalu ini ada 3 orang perempuan
yang mereka akan datang ke kubur Tuhan Yesus. Mereka membawa minyak untuk mereka mau meminyaki jenazah Tuhan Yesus. Dalam perjalanan mereka saling berbicara atau satu sama yang lain. Mereka bilang kalau mereka sampai di kuburan Tuhan Yesus itu, bagaimana mereka bisa buka pintu. Sedangkan pintu kubur Tuhan Yesus itu terbuat dari batu yang sangat besar. Jadi batu itu siapa yang bisa buka akang, buka pintu batu ini for 3 orang perempuan ini mau masuk ke dalam. Adik-adik, apa yang mereka lihat? Pada saat mereka sampai di depan pintu kubur Yesus itu, pintu sudah terbuka. Dengan rasa ketakutan mereka masuk ke dalam, lalu mereka melihat. Mereka melihat di dalam kubur Tuhan Yesus. Ternyata yang mereka lihat itu apa? Tidak ada Tuhan Yesus. Lalu mereka berpikir, di mana jenazah Yesus? Mereka bilang, jangan sampai Tuhan Yesus pun jenazah ini sudah hilang. Ada yang sudah pancuri, ada yang sudah datang mengambil, ada yang sudah datang mencuri. Tuh adik-adik, karena mereka cuma melihat sehelai kain, yaitu kain kafan. Lalu mereka lebih takut lagi pada saat mereka melihat ada seorang pemuda, dia berjubah putih duduk di sebelah kanan. Pemuda itu siapa adik-adik? Pemuda itu adalah utusan Allah. Utusan Allah yang Allah mengutus pemuda itu untuk memberitakan kabar kebangkitan kepada 3 orang perempuan ini. Adik-adik, dan pemuda itu adalah malaikat Tuhan. Lalu karena dorang melihat pemuda itu jadi takut, lalu pemuda itu bilang for dorang begini. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Oleh karena itu, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Lalu waktu Don dengar kabar itu dari malaikat Tuhan, ketiga perempuan ini adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome. Mereka meninggalkan kubur Yesus. Mereka berjalan dengan sangat cepat untuk mendapatkan murid-murid dan Petrus. Lalu mereka menyampaikan kabar kebangkitan ini kepada murid-murid dan Petrus. Adik-adik, waktu mereka menyampaikan kabar ini kepada murid-murid dan Petrus, di situ juga dong seng yakin kalau memang betul-betul Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu apa yang bisa meyakinkan orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu bangkit? Akhirnya Tuhan Yesus bikin 10 penampakan. 10 penampakan itu yang pertama, yaitu kepada Maria Magdalena, yang kedua kepada perempuan-perempuan, yang ketiga kepada Petrus, keempat kepada 2 orang yang berjalan di Emmaus, lalu yang kelima semua murid kecuali Thomas. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid kecuali pada saat itu Thomas yang ada. Thomas yang ada, akhirnya Thomas yang percaya kalau memang Tuhan Yesus bangkit. Lalu pada hari yang ke-6 Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, di situ ada Thomas. Lalu hari yang ke-7 Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Tasik Tiberias. Lalu yang ke-8 kepada lebih dari 500 orang atau lebih dari 500 saudara. 9 kepada Yakobus, dan yang ke-10 atau penampakan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, itu kepada murid-murid. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari penampakan inilah maka semua orang menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dari penampakan inilah bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat yang rela menderita dan mati di atas tiang kayu salib, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus berhasil mengalahkan maut demi untuk menebus ketong semua punya dosa atau menebus dosa umat manusia.
Tuhan Yesus memberkati ketorang semua. Amin. Adik-adik sekalian, tadi Mako sudah bercerita untuk adik-adik semua. Sekarang ketong mau tutup ketompung ibadah di saat ini dengan doa. Mari ketong berdoa syukur. Mari ketong berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau telah bersama-sama dengan kami dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu ini yang telah bercerita bagi anak-anak asuhan kami. Kiranya apa yang telah disampaikan dari bibir mulut hamba yang berdosa ini dapat diterima dengan baik oleh anak-anak asuhan kami, dan juga mereka dapat melakukan itu di dalam kehidupan mereka selaku anak Tuhan. Inilah kami semua yang beribadah di saat ini. Sekarang kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita Yesus Kristus menyertai kami semua yang beribadah di saat ini, di rumah-rumah kami, semua orang yang menyayangi kami maupun yang membenci kami, hari ini, hari esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ketompung ibadah di saat ini. Tuhan Yesus mau memberkati ketong semua. Shalom adik-adik.